Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini ya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang stigma negatif yang disematkan pada agama Islam sebagai agama yang penuh dengan terorisme. Padahal kenyataannya itu enggak sama sekali. Bagaimana bisa terorisme itu banyak dikaitkan dengan Islam? Ya, itu kebetulan aja ada orang-orang yang otaknya itu penuh dengan isi-isi pembunuhan, kekejaman, pembantaian, bom, bunuh diri dan lain sebagainya, dan kebetulan KTP-nya Islam. Jadi jangan dikira ya setiap orang Islam itu pasti punya misi dan visi terorisme. Ya itu ya kebetulan ada seorang teroris dan ketepaan atau kebetulan KTP-nya itu Islam. Ya sama kayak ada koruptor ya, dan kebetulan dia itu berpikir bahwa dia itu demokrasi. Sama kayak orang itu bilangnya cinta tapi kelakuannya itu suka memberikan kekerasan pada pasangannya. Jadi jangan dikira ya antara KTP dan tindakan itu selalu sama. Sama kayak konsepnya ya di agama manapun pasti ada orang jahat. Ada orang jahat yang KTP-nya Kristen, ada orang jahat yang KTP-nya itu Buddha, ada orang jahat yang KTP-nya Islam, ada orang jahat yang KTP-nya agama apapun lah. Dan setiap agama, semua agama saya yakin tidak ada yang meminta umatnya untuk melakukan terorisme. Oke, sebelum saya lanjut membahas tentang stigma negatif Islam ya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya, karena tentu saja saya membutuhkan subscribe Anda dan jam tayang ya dari Anda itu ya, karena usus-usus saya itu sudah lengket dan membutuhkan nutrisi-nutrisi yang bergizi ya untuk kelangsungan YouTube saya. Oke, langsung saja daripada saya semakin meracau nggak jelas. Oke, seperti yang kita ketahui ya bahwa Islam itu adalah agama yang mana kalau di Indonesia itu adalah proses asimilasi budaya peradaban manusia. Dan karena Islam itu adalah agama yang paling besar ya di bumi ini, maka bisa kita katakan bahwa Islam, kalau membahas Islam itu pasti sesuatu yang krusial, penting, urgent, yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan juga kesakralan. Agama Islam itu berkembang pesat ya. Seluruh belahan bumi itu hampir selalu memiliki warga yang beragama Islam. Mulai dari benua Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dan tentu saja negara tercinta kita ya. Negara yang netizennya itu seperti penduduknya Fir'aun yang begitu keji dan bengis itu ya. Indonesia yang maha agung. Oke, Islam di Indonesia itu memiliki posisi dan peran yang cukup penting dan krusial ya dalam mengatur kehidupan masyarakat, baik di level sosial, kultural, dan bahkan politis. Ya, di level sosial itu karena kita tahu bahwa masyarakat kita mayoritasnya adalah Muslim. Dan secara kultural kita bahkan sudah mengenal bahwa di Indonesia itu ya ada berbagai jenis aliran Islam, dan setiap aliran itu ciri khasnya itu selalu ada semacam selebrasi ya kalau merayakan keagamaan. Dan kemudian kalau secara politis ya kita tahu banyak partai-partai politik yang menyangkut atau merelevansikan ideologinya itu dengan Islam. Dan dewasa ini ya eksistensi atau keberadaan Islam di Indonesia itu diliputi oleh teror, ketakutan, prasangka, dan stigma-stigma negatif itu merupakan efek domino dari generalisasi atau over generalisasi dan labelisasi ya secara serampangan terhadap agama Islam sebagai agama yang memiliki unsur-unsur kekerasan, teror, anti kedamaian, dan anti pluralisme. Tentu saja saya akan mengaitkan ini dengan kasus terorisme yang marak terjadi di negara Indonesia, baik di level global dan juga nasional. Dan semuanya itu ya, mulai di belahan bumi manapun kalau ada terorisme, itu selalu orang itu mewacanakannya, menarasikannya seolah-olah itu berasal dari ajarannya Islam, padahal itu tidak sama sekali. Dampak dari fenomena tersebut ya, dampak dari stigma tersebut atau pandangan masyarakat global terhadap terorisme yang direlevansikan dengan ideologi Islam itu mengakibatkan Muslim itu memiliki citra yang buruk atau negatif sebagai penganut dari suatu ajaran agama. Ya, contoh nyata ketika kita sedikit ya membaca sejarah kasus terorisme di Perancis 2020 silam, rentetan kasus terorisme yang terjadi di negara tersebut itu serta aksi pemenggalan terhadap seorang guru yang membuat karikatur Nabi Muhammad
itu begitu global dampaknya. Berbagai negara bahkan memboikot, dan ini tentu saja mengganggu hubungan internasional. Efek dari peristiwa tersebut ya umat Islam di Perancis menghadapi stigma usai kejadian teror bertubi-tubi yang membuat mereka harus seolah-olah menanggung kesalahan-kesalahan individu yang salah memahami agama Islam. Jadi ketika seorang Muslim atau seorang individu yang memiliki KTP Islam kemudian dia melakukan kesalahan secara global, yang dipandang oleh berita itu adalah Islamnya, bukan tindakannya. Jadi seolah-olah yang dihukum itu adalah KTP Islamnya, bukan tindakannya. Tadi saya mengatakan bahwa ya di dunia ini penuh dengan orang jahat. Dan kalau misalnya orang jahat itu KTP-nya Islam, yang disalahkan Islamnya. Kalau misalnya yang jahat itu agama yang lain misalnya, maka agamanya nggak dilibatkan, yang dihukum orangnya. Jadi begitulah stigma itu bekerja. Begitu kecil, begitu diskriminatif mungkin. Kemudian dengan maraknya rentetan peristiwa terorisme yang digerakkan atas nama agama tertentu, dalam konteks ini Islam ya, itu membuat publik bertanya-tanya terkait nilai moral dan spiritual yang dimiliki atau yang diajarkan dalam Islam. Dan itu tentu saja berdampak pada citra, image, figur atau gambaran atau perspektif masyarakat terhadap Muslim atau orang Islam. Mulai dari tata cara peribadatan hingga penampilan, atribut yang mereka gunakan. Lantas itu menimbulkan suatu pertanyaan. Apakah agama membenarkan suatu tindakan terorisme? Apakah Islam membenarkan tindakan terorisme? Apakah itu benar kalau kita itu mengalamatkan tindakan radikal atau terorisme itu terhadap Islam? Dan tentu saja itu sangat tidak dibenarkan. Itu adalah suatu narasi, itu adalah suatu wacana yang diulang-ulang, mencocokkan, mencoba untuk menggiring opini publik bahwa Islam itu mengajarkan terorisme. Padahal nggak kayak gitu konsepnya, wajah. Kita harus memahami sesuatu. Kita itu harus mengubah arah pandang atau mindset kita mengenai labelisasi terhadap Islam. Rentetan aksi terorisme itu sering membawa isu primordialisme yang bersifat keagamaan. Dalam kasus di Indonesia itu biasanya oknum-oknum ini mengatasnamakan Islam dalam aksi mereka. Ya, saya nggak akan menyebut oknum itu ya. Oknum ini itu membuat semacam agenda yang sentimen untuk meng-hype up ya Islamofobia, ketakutan terhadap Islam, untuk meluap-luap ke permukaan. Mengapa oknum ini sampai dengan berani atau dengan PD-nya ya menaikkan isu ini? Jawabannya sederhana, karena mereka ingin membuat perpecahan di dalam masyarakat yang majemuk antara Muslim dan non-Muslim. Dan segala ilmu politik manapun ya, perpecahan atau mengalahkan musuh yang paling mudah itu adalah membuat perpecahan secara internal di dalam kubu musuh. Dan Islam, anggap saja Islam itu memiliki musuh. Dan orang yang membenci Islam itu kecenderungannya itu ingin mengobarkan isu-isu bahwa Islam itu agama berbahaya, sehingga di dalam Islam itu terjadi konflik internal, dan itu adalah politik agama. Dengan demikian ya, maka akan terbentuk tatanan masyarakat yang diliputi oleh kebencian dan penguatan eksklusivitas antar golongan. Ada yang merasa paling benar agamanya, ada yang merasa paling salah, dan lain sebagainya. Umat lintas golongan itu membangun semacam prasangka ya ketika umat Islam itu sedang menggunakan atribut sesuai identitas agamanya. Kalau misalnya ada orang berjanggut, orang pakai sorban, perempuan pakai gamis, pakai burka, pakai kerudung, pakai cadar, itu selalu diidentifikasikan secara total bahwa itu adalah ciri-ciri terorisme. Padahal teror itu mengancam. Dan setiap manusia, terserah atributnya mana, itu memiliki kemampuan untuk meneror. Dosen yang jahat terhadap mahasiswanya karena revisinya selalu ditolak, itu juga meneror psikis mahasiswa. Atau contoh lain misalnya,
tukang parkir dengan perawakannya yang kejam itu ya, itu juga meneror kedamaian kita ketika kita itu ke warteg atau ke Indomaret atau ke Alfamart. Atau siapalah, polisi, tentara, tetangga kita meneror kedamaian kita dengan gibahnya. Jadi yang disebut terorisme itu jangan di over generalisasi selalu berkaitan dengan bom dan lain sebagainya. Karena definisi dasarnya dari terorisme itu adalah mengancam. Ancaman. Terreur bahasa Perancis itu kan kalau nggak salah loh ya. Dan semua orang memiliki potensi untuk mengancam sejauh dia memiliki power. Jadi jangan selalu over generalisasi bahwa yang terorisme itu selalu Islam. Bahwa terlepas dari agama siapapun setiap orang bisa melakukan teror. Jadi dengan adanya wacana, narasi yang selalu dikobar-kobarkan seperti itu, menciptakan semacam sentimen terhadap sosiokultural Islam. Dan itu bukanlah isu yang baru. Sentimen Islamofobia, ketakutan terhadap Islam, itu adalah isu postkolonialisme yang terjadi di negara-negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga itu ya kayak Indonesia, India, atau negara-negara yang dianggap masih merangkak untuk menuju negara berkembang. Jadi studi mengenai postkolonialisme itu berkembang sekitar tahun 80-an ya, dengan salah satu sumbangsinya itu Edward Said itu ya, menulis buku tentang orientalisme. Orientalisme itu ya, itu dapat dikatakan sebagai konsep bagaimana orang-orang barat ya kayak Inggris, Prancis, Amerika atau dunia pertama lah, melihat negara timur sebagai suatu kumpulan orang-orang yang inferior. Di sini kita harus memahami bahwa secara historis, ketika adanya ketimpangan dunia barat atau Oksiden gitu ya istilahnya, memberikan tafsir yang keliru terhadap dunia timur atau Orient. Dan dalam sejarah budaya masyarakat Eropa yang mayoritasnya adalah Judeo-Christianity, mayoritasnya itu non-Islam, Islam itu mulai tumbuh dan berkembang, sehingga itu membuat Eropa itu merasa terancam, sehingga mereka mengembangkan diksi bahwa bagi orang Eropa Islam itu adalah trauma kekal, trauma abadi. Banyak bentuk atau maksud serta tujuan dari mereka membuat orang timur atau Islam itu sebagai sosok yang asing. Istilahnya orientalizing the Orient. Mengorientalkan orang Orient, mengorientalkan orang timur. Seperti pemerintahan, sistem pemerintahan ya, kultur, identitas, bahkan agama. Konsep orientalisme ini sangat koheren dengan Islamofobia. Orientalisme itu bentuk mekanisme yang mendukung permusuhan yang tidak memiliki landasan fondasi berpikir yang jelas terhadap orang yang memegang atau dianggap memegang identitas ke-Arab-Araban atau ke-Muslim-Musliman. Dan itu digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk rasisme. Ironisnya, kita orang Indonesia itu masuk dalam kategori Orient yang justru berpandangan mengikuti orientalisme. Berpandangan bahwa orang timur ya memang seperti ini, orang timur ya memang barbar, orang timur ya memang katro, orang timur ya memang suka terorisme. Itu adalah wacana yang diberikan barat mengenai gambaran orang timur. Dan orang timur meyakini bahwa apa yang dipikirkan orang barat tentang mereka, tentang orang timur, itu benar. Ya kita itu memang eksotis, ya kita itu memang agama Islam, ya kita itu memang faktanya ada terorisme dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai efek-efek postkolonial. Efek-efek bangsa yang tidak yakin dengan kekuatan ideologinya sendiri dan malah meyakini bahwa pemikiran barat tentang diri mereka itu lebih benar daripada diri mereka yang mengenali diri mereka sendiri. Oleh karena itu ya, singkatnya, kita itu harus menjaga integrasi nasional dan membuat sifat sentimen itu, prasangka itu, stigma itu terhadap agama Islam itu memudar. Penting kita untuk menanamkan pandangan bahwa aksi terorisme dan oknum-oknum yang konyol seperti itu ya, yang memahami Islam dengan cara yang total keliru itu ya, itu harus kita tekankan. Kita harus membuang itu semua. Kita harus menyusun agenda untuk melawan Islamofobia.
Ya seperti partisipasi demokrasi, representasi, konsultasi. Dan kita itu harus mengedukasi masyarakat, memberikan contoh secara praktik. Karena dengan memberikan contoh secara praktik itu ya, orang lebih bisa mengenal Islam dengan lebih dalam daripada kita hanya berceramah, apalagi berceramah dengan marah-marah, dengan ancaman-ancaman neraka, dengan janji-janji surga. Itu justru membuat orang itu ya, mohon maaf ya, itu malas mendengarkannya. Karena sejatinya agama itu adalah praktik atau akhlak, memperbaiki hati dan akhlak manusia, bukan ajang bukan ajang hafal-hafalan dalil atau ayat ya. Kemudian sok-sokan pamer, kemudian berpenampilan seolah-olah itu adalah yang diwajibkan. Itu yang harus kita perbaiki. Oke, itu aja yang bisa saya katakan. Thanks for watching.